Sampurasun. Rampes. Baik, terima kasih ya. Sekali biasa. Lagi kayaknya, sapa lagi. Sampurasun. Wah, luar biasa ini ya. Oke, apa kabarnya warga-wargi Bogor yang ada di pelataran Gelora Pakansari Cibinong? Sehat? Kak Bogor Fest, apa kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Seru banget ya, karena ini menjadi rangkaian dari HJB Bogor ke-544. Rame banget, banyak stand-stand di sini ya. Dari pagi sampai dengan sekarang ya, sampai dengan malam, pokoknya sudah beberapa hari ya. Iya, luar biasa. Oke, dan tentu selain kita menyapa warga-warga Bogor di sini, kita juga ada di Dialog Luar Studio. Betul sekali. Kita akan berbincang soal budaya Sunda. Betul. Nih. Topiknya apa malam ini? Topiknya adalah budaya Sunda, adat dan kreativitas seni. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Siapa saja narasumber yang sudah ada di depan kita ini, Marisa? Silakan. Baik, kita selain tentu salam hormat untuk para warga-wargi Bogor ya yang hadir di pelataran Gelora Pakansari Cibinong, tentunya tamu-tamu kehormatan kita. Ada PLT Kadisbud Kabupaten Bogor ya, yaitu Bapak Yudi Santosa SO. Selamat malam. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Selamat malam Sampurasun, para pengunjung Kak Bogor Fest dan pendengar sekalian. Ya. Baik, kemudian juga Sampurasun kita sapa pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Teh Nenden Banuriah SPD. Rampes. Sehat Teteh? Alhamdulillah. Luar biasa. Hatur nuhun Teteh. Kemudian juga ada pelatih seni dari Sanggar Seni Bait Harmoni, yaitu Kang M. Dika Pribadi. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah ya. Sehat. Perjalanan gak macet kan dari Cisarua? Lumayan macet. Macet. Dan Lika-liku Bogor. Betul sekali. Dan ini juga sanggar-sanggar ini juga merepresentasikan apa yang ada di Kabupaten Bogor ya, kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bogor yang akan kita ulas mendalam nanti ini. Betul, karena perjalanan panjang tentunya keberadaan Bogor, sejarah yang nanti juga akan kita ulik termasuk seni budayanya ya, Bapak Akang Teteh, dan tentu juga para hadirin kita akan banyak mendapat ilmunya tentu dari pakar-pakar yang hadir di kesempatan kali ini. Baik, kita langsung kita ngobrol aja langsung nggak apa-apa ya dengan Pak Kadis ya. Enggak, boleh. Pak Kadis, ini pertanyaan pertama nih. Kabupaten Bogor itu kan luas Pak. Betul. Gunung Salak, kemudian Gunung Pangrango, Jonggol, sampai ke apa namanya ujung sana Sukajaya, Jasingan dan ini ada sesuatu yang harus dijaga. Misi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor yang baru terbentuk. Nah, kita ingin tahu nih Pak nih, apa saja nih warisan-warisan yang harus kita jaga, karena cuplikan atau kepingan dari Nusantara ada semua di Bogor. Bukankah seperti itu Pak? Ya, terima kasih Kang Yoyo. Di Kabupaten Bogor memang baru tahun ini kita dibentuk khusus tersendiri, Dinas Kebudayaan. Artinya Pak Bupati, Pak Rudi Susmanto sangat concern kemudian berkaitan dengan bagaimana memajukan dan mengembangkan kebudayaan. Di tempat yang lain di Provinsi Jawa Barat saja itu hanya ada baru Kabupaten Bandung yang Dinas Kebudayaan. Nah, kemudian kita menyusul Kabupaten Bogor. Alhamdulillah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Kita juga sudah punya Perda tentang pemajuan kebudayaan. Jadi memang satu garis lurus pergerakan bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebudayaan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor disampaikan memang sangat heterogen. Jadi kalau bicara Nusantara di Kabupaten Bogor itu ada semua. Ya. Gitu ya. Bukan hanya Sunda sesungguhnya, tetapi juga ada beberapa kebudayaan yang kemudian besar di Bogor. Contoh misalnya kalau Sunda sudah tidak aneh, ada Reog Ponorogo, ada Barongsai, ada kebudayaan Betawi, itu juga ada di Bogor. Dan kita kemudian mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Seperti itu kurang lebih. Baik.
Pak, wilayah Kabupaten Bogor ini kan berbatasan langsung juga dengan Jakarta yang sekarang masih ibu kota ya Pak ya, Betul. serta juga Bekasi. Nah ini bagaimana strategi dari Disparbud untuk mempertahankan bahasa Sunda Bogor di tengah gempuran budaya urban? Apakah ada program Sunda di setiap desa Pak? Ya, jadi kita yang terpenting itu adalah kemudian kebudayaan itu bisa membentuk karakter. Yang perlu digarisbawahi, kebudayaan ini adalah hasil karya dari zaman dulu, ada keterkaitan dengan sejarah, ada keterkaitan dengan cagar budaya. Di kita, saya sebelum ke bahasa, begitu yang sederhana tadi bahasa juga adalah bagian dari hasil karya. Budaya itu adalah interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Makanya nanti teman-teman ini yang memang langsung terjun di budaya, bagaimana kemudian tercipta sebuah tarian, tari merak misalnya, itu interaksi manusia dengan merak. Gitu ya, melihat bagaimana merak itu dan kemudian menjadi sebuah tarian khas Sunda. Kemudian ketika bicara pencak silat misalnya, ada jurus Cimande, ada jurus monyet ya. Oh, iya. Itu juga bagian interaksi. Pamacan misalnya ya. Nah, itu juga bagian interaksi manusia dengan lingkungan gitu ya. Kemudian ada yang lain banyak yang kemudian wujudnya adalah budaya. Nah, salah satunya adalah budaya ketika tadi bicara bahasa. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan Bekasi, dengan ibu kota, artinya bahwa kita tidak kemudian meninggalkan atau melupakan budaya. Salah satunya bahasa Sunda. Di kita sebetulnya bahasa Sunda adalah bagian kecil dari kebudayaan yang kemudian kita ingin majukan dan kita ingin kembangkan. Termasuk sampai ke tingkat desa hari ini, di desa sudah dibuat sebuah perencanaan, sebuah maket yang kemudian harus diikuti. Jadi ada yang namanya Dayeuh Pajajaran atau nanti lebih kepada lembur karaharjaan. Bagaimana kemudian di setiap desa itu ada lembur karaharjaan, ada kampung kesejahteraan masyarakat. Apakah itu di 40 kecamatan, di 417 desa, di 19 kelurahan, dipastikan nanti ada lembur karaharjaan yang menjunjung tinggi kebudayaan. Itu sebetulnya termasuk di dalamnya bahasa Sunda. Termasuk nanti edukasi di sekolah. Gitu. Sudah mulai disosialisasikan betul, ya, Pak? Betul. Pak Bupati memberikan instruksi kepada kita bahwa di sekolah pun nanti ada diwajibkan ada bagian yang kemudian berkaitan dengan kebudayaan supaya dikuasai betul oleh anak-anak kita. Ujungnya adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Edukasi itu bagaimana membentuk karakter dari anak-anak kita dari budaya-budaya yang dilahirkan oleh mereka-mereka ini, para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bogor. Kurang lebih seperti itu. Baik. Pak, Kabupaten Bogor ini kan surganya wisata alam. Betul. Ya Pak ya. Budaya juga banyak, kuliner, kerajinan gitu ya. Nah, apa program dari Pemkab Bogor sendiri untuk bisa memastikan tempat wisata, UMKM budaya itu enggak cuma atau sinerginya gitu iya, Pak dengan dinas bukan kebudayaan. cuma oleh-oleh atau sekedar Betul. sekali Jadi memang dikunjungi, Pak. sebetulnya Gimana hari ini budaya kelihatan. Ya, hari ini kelihatan. Ini bagian dari sinergi antara pelaku ekonomi dengan budaya, antara pariwisata dengan budaya. Ini kita kembangkan sinerginya. Kita hari ini tampil yang ke-7 di kegiatan ini. Hampir setiap malam atau 2 malam sekali kita tampil, masing-masing ada 3 sanggar. Di satu sisi kita mengembangkan sanggar-sanggar yang di Kabupaten Bogor, ada 132 sanggar yang terdaftar, yang tidak terdaftar jauh lebih banyak dari itu. Ada 52 cagar budaya, ada ratusan ribuan pelaku-pelaku seni yang kemudian itu kita sama-sama kembangkan, bukan hanya tempat wisata, tapi juga di pemerintahan, di masyarakat, di RT, di RW. Ini kita coba budaya ini kita coba untuk dibumikan di tanah Sunda sendiri, di Kabupaten Bogor sendiri. Jadi programnya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kemudian sekali lagi budaya itu kita ingin membumi budaya di Kabupaten Bogor. Jangan sampai ketika dibentuk dinas kebudayaan malah kebudayaannya tidak bisa berkembang. Seperti itu. Dan ini salah satu buktinya. Kita hadir di tengah-tengah para pelaku usaha UMKM.
begitu. Oke. Yang mudah-mudahan ini juga kan banyak dihadiri generasi muda ya Betul, Pak ya. Jadi betul. menularkan semangat untuk cinta budaya. Berbagai lapisan ya. sekarang ini yang hadir kan? Betul. Itu. Baik. Ya. Atur nuhun Pak Kadis Ya. untuk penjelasannya dan kita akan melihat nih. Ada performnya. Ada perform Nah, ya. nanti yang setelah akan- perform kita komentari. Baik, kita akan saksikan penampilan dari Sanggar BNS atau Budaya Nusantara Studio ya. Ini pimpinannya Teh Nenden Benuria ya. Jadi ini anak-anak didik Tepuk tangan dong. dari Teh Nenden siap untuk menampilkan Wangsit Siliwangi. Ini dia beri tepuk tangan yang meriah.
BNS ya sudah menampilkan tarian Wangsit Siliwangi. Nah Marisa, wangsit ini Wangsit. ya, bukan sebuah makanan ya wangsit. Nah kita ingin tahu dan membedah tarian tadi bersama dengan kreatornya nih. Betul, ada pimpinan dari Sanggar BNS, ada Teh Nenden. Teh Nenden Banuria. Teh, Gampang Teh. tentu mendirikan sebuah sanggar tidak mudah ya Teh Betul. ya. Awal mulanya gimana sih Teh? Kan Kabupaten Bogor ini memang punya banyak seni kreativitas Iya. gitu ya. Dan Teteh sekarang ada sebagai salah seorang pelaku. Apa nih yang bikin Teteh yakin bahwa sanggar ini harus ada di tengah banyaknya hiburan modern, gempuran modernisasi saat ini Teh? Mangga. Ya, ini berawal dari kecintaan saya secara pribadi terhadap seni dan budaya. Jadi bukan hanya seni tari. Saya secara global mencintai seluruh kesenian yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tentunya ya. Berawal dari hobi dan kebetulan memang secara spesifik saya berasal dari akademisi seni tari. Luar biasa. Iya. Jadi dulu sama mungkin seperti sanggar-sanggar yang lain, bukan hanya saya, dimodali oleh orang tua di jurung-jurung gitunya, sok. Jadi udah darahnya darah seni nih ya. Iya, DNA-nya dari udah seni umur nih. 4 tahun saya sudah sok nari. Kebetulan hari ini juga saya lihat ada beberapa siswa-siswi yang kecil juga. Saya juga bawa anak untuk sampel bahwa mulai usia dini itu sudah mulai bisa diandalkan untuk bergerak secara dinamis, kompetensinya itu diunggulkan. Nanti dia akan tampil usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Mulai dari situ saya kebetulan sekolah di seni di Bandung. Lalu saya membuat Sanggar Budaya Nusantara Studio itu sejak tahun 1997. Alhamdulillah. Luar biasa lama ya. Saya Sudah belum lahir itu Puluhan kayaknya. tahun ya Teh. Iya. Iya lumayan alhamdulillah. Dari kecintaan saya saja awalnya karena memang passion saya di situ. Jadi mulai bergerak, berkembang. Kenapa harus dan wajib? Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau tidak bergerak dari sekarang, mau kapan? Keburu direbut sama Belanda. Aduh. Waduh, berat Gitu ini ya. lagi gitu Teh. Iya, Iya. jangan sampai. Jadi saya juga ingin memotivasi kepada rekan-rekan dan pengunjung yang ada di sini. Ayo sok semangat Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan anak-anaknya, putra-putrinya ke sanggar-sanggar. Siapa tahu nanti bisa menjadi penerus saya. Ya. Kelak. Bisa keluar negeri katanya ya. Alhamdulillah berkat Bapak juga. Berkat Bapak dulu memang kebetulan masih Bapak penguasa wilayah, Ya, masih Bapak Bapak Camat. Camat. Iya, Bapak Camat. Luar biasa Pak Dulu Yudi. tahun 2000 berapa ya Pak? 13 ya? 13. Saya kebetulan memang membuat sebuah karya dan beliau ini sedang menjabat sebagai camat. Lalu kami disupport penuh oleh Bapak Camat pada saat itu. Alhamdulillah sampai detik ini kami Sanggar BNS bisa melanglang buana ke luar negeri dengan Tepuk tangan karya dong Tepuk semuanya. yang tangan dong buat Teh saya Nenden buat. dan juga Teh Nenden. Sanggar BNS-nya. Iya. Jadi Terima sudah kasih. kemana aja Teh pengalamannya? Kutub Utara. Oh, belum. Asia alhamdulillah. Asia, alhamdulillah. Eropa sudah beberapa. Sampai Insya sekarang Allah. masih bolak-balik terus Teh? Alhamdulillah masih. Masih. Nanti di akhir tahun masih bergerak kami dan memang dinas juga saya sudah lapor. Nanti kami akan ke Sulawesi insya Allah dan ada beberapa negara yang sedang kami arrange. Bismillah. Wih, misi budayanya luar biasa nih Marisa. Betul. Tapi saya masih Mendampingi atau ikut tampil juga Teh? Kalau sekarang tidak, kalau dulu mah turun. Turun. I know dulu mah mantan izin. penari, sinden semua diborong sama Semua Teteh ini. diborong Teteh Nah, multi talent pokoknya. iya. Di masa mudanya bisa dibayangkan kan seperti apa Iya, cantiknya betul. ya. Oh gitu ya. Teteh, saya mau tanya Iya. penasaran tadi dengan tarian yang tadi nih Teh. Wangsit Siliwangi agak angker gitu. Agak Seangker itukah Teteh menciptakan itu gitu? Wangsit Wah, Siliwangi. Wangsit Iya, iya. Siliwangi. Kalau secara judul iya betul memang Wangsit Siliwangi. Tapi kan musiknya bukan saya yang buat ya.
saya hanya membuat koreonya saja. Secara mitos dan filosofinya mungkin memang Wangsit Siliwangi terinspirasi dari karuhun dari urang Bogor. Dari mana? Kan Wangsit Siliwangi itu katanya asal mulanya itu kan dari Kabupaten Bogor. Betul ya Pak ya? Iya. Itu kita jangan melupakan sejarah. Dilarang melupakan sejarah. Timbullah mungkin judul Wangsit Siliwangi. Ada beberapa gerakan memang yang kami buat itu tetap mengarah kepada Sang Maha Pencipta, tapi tidak lepas dari karuhun kita yang memang terahnya, darahnya itu sudah mengalir deras di badan-badan. Karena nggak ada kita. kaluhun, nggak ada kita juga sekarang ya. Iya, kalau tidak ada mereka ya, tidak ada Bapak Siliwangi, ya tidak ada kita. Dan gitu mereka mungkin, adalah menitipkan identitas kepada kita dan harus Mohon. dijaga ya. Identitas itu tidak boleh dilupakan. Salah satunya adalah kita menciptakan karya yang bisa disebarkan kepada anak cucu kita nanti penerus. Ya salah satunya mungkin Wangsit Siliwangi dengan judul-judul itu kan kita masih jadi bisa mengingat, oh bahwa dulu itu sejarahnya apa. Atau minimal gini ya, anak-anak bisa mencari literasi atau referensi, kan sekarang zamannya googling ya, Google. Jadi Siliwangi teh naon ya, Wangsit itu apa ya? Mungkin di bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, minimal itulah mungkin. Gitu Kang. Gimana nih pendengar dan juga warga-wargi Bogor, bangga nggak sih jadi warga Bogor? Dengan budaya Sundanya bangga banget ya. Oke, lihat nih yang di sebelah kiri, Akang tetehnya yang memang pelaku seni, mudah-mudahan bisa menular ya ke para penonton lainnya yang ada di sini. Ada yang tertarik belajar nih pendengar dan warga-wargi Bogor? Nah nanti bisa belajar sama Teh Nenden juga kali ya Teh ya. Alhamdulillah dengan senang hati. Teh, ini mungkin kalau boleh tahu ada program khusus nggak mungkin untuk sekolah atau kegiatan tur budaya? Tur budaya tadi sudah dijelaskan ya. Untuk ke sekolah-sekolah gimana nih? Atau minta ke Pak Kadis itu? Pak Kadis ada program khusus gitu? Masuk ke kurikulum bagaimana? Kurikulum. Kalau untuk program sekolah sepertinya sudah banyak, di beberapa sekolah itu kan sudah ada apa ya, ekskul mungkin ya sekarang ya Pak ya, sudah ada ekskul ekstrakurikuler yang memang faknya di seni tari. Saya sih lebih konsen kepada pembuatan modul mungkin ya, untuk khususnya seni tari mungkin, dan nanti berkembang bisa ke seni musik atau lebih kepada sekarang lagi zamannya ini ya Pak ya, mulai situs-situs ya. Oh ya, benda purbakala. Iya, jadi kan ini kalau seni kan tidak terfokus kepada seni tari saja ya. Kalau saya mungkin sekarang fokus utamanya membuat modul lebih di spesifikasi lagi. Lalu nanti minta dukungan dari Dinas Kebudayaan khusus untuk terjun langsung bersama kami untuk pelestarian, konsen kepada pelestarian dan revitalisasi budaya yang sekarang sudah beberapa yang hampir punah. Oke, Gitu. baik. Teh mumpung ada Pak Kadis nih, Iya. apa pesan yang pengen Teteh sampaikan ke pemerintah Kabupaten Bogor gitu dan juga untuk semua masyarakat Bogor gitu, harapan besarnya supaya eksistensi sanggar-sanggar ini tuh bisa tetap ada gitu ya, dan di tengah modernisasi tadi, digitalisasi juga kan sekarang K-pop ya, kayak Teh. gitu-gitu ya kan, tantangan banget itu. Sok mangga Teh. Berat ya kalau disuruh. Hampura Pak. Aduh. Ibu Kabit, mohon maaf, mohon izin. Kalau saya mungkin tidak ada masukan, tidak ada apapun. Hanya mungkin Bapak mohon izin, mohon jangan dilepas untuk tetap dibimbing terus dan didampingi. Jadi bukan hanya datang ke kantor, alim abdi mah, alim Pak. Bapak yang turun ke kami. Lalu Bapak juga mendampingi kami turun kepada masyarakat. Begini loh Kabupaten Bogor. Kebetulan sekarang kan Dinas Kebudayaan itu kan sudah terpisah ya dari dinas yang lain. Tepuk tangan dulu atuh untuk Dinas Kebudayaan. Prok atuh pendengar warga-wargi Bogor. Saya secara pribadi sangat mendukung Merdeka. Saya sangat bahagia mendengar ketika Dinas Kebudayaan itu terpisah. Ini adalah harapan kami. Karena dengan terpisahnya Dinas Kebudayaan secara mandiri, pastinya akan lebih konsen terhadap kami, khususnya
para seniman dan budayawan. Mudah-mudahan terus mendampingi dan jangan lepaskan kami Bapak dan Ibu. Pak Kadi senyum, kira-kira senyumnya tandanya apa ya ini ya? Kodenya apa nih Pak? Setuju lah. Setuju. Oke, supaya kita bikin para hadirin pendengar ya yang ada juga di pelataran Bogor Fest ini juga bisa tetap senyum. Sekarang kita saksikan lagi penampilan berikutnya ya. Sudah siap nih Sanggar Seni Bait Harmoni yang akan menampilkan tari Geboy Pangawuban. Geboy. Nah, sudah siapkah teman-teman dari Sanggar Seni Bait Harmoni? Mangga untuk langsung. Oke, baik. Ternyata dari Sanggar Seni Bait Harmoni ya akan menampilkan Gentra. Gentra. Baik, Gentra Katresnan ya. Gentra Katresnan. Baik, akan Ya, menampilkan koreksi Gentra Katresnan. Ya, tari Geboy Pangawuban ini dari Jasinga. Hapunten pisan. Hapunten, mangga untuk teman-teman dari Gentra Katresna untuk segera tampil. Dari Jasinga, wah luar biasa. Kasih tepuk tangannya dulu pendengar dan juga warga-wargi Bogor untuk penampilan yang akan kita saksikan. Tari Geboy Pangawuban. Pangauban.
ngadeg gedong hejo anu bahana aya di leuwih curug leuwih sanghyang jeung nu sawarehna aya di girang ciri ngadegna gedong hejo mung tilu iwung geus nangtung anu engke katelahna awi tangtung ditonggoheun leuwih sanghyang gedong hejo lain tenjo tilu iwung lain linglung sok pedar uga jasinga ngarah hirup manggi baca Keren banget. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi dong. Untuk penampilan tari G-Boy Pangauban ya. Nah ini Pangauban agak susah diucapkannya nih. Kalau bukan orang Sunda itu susah ini. Oke, mungkin kita tanya ke Teh Nenden lagi. Nenden kali ya. Boleh sedikit Teh berkomentar. Tadi propertinya itu aman ya Teh ya? Aman. Pas yang tadi adegan berantem-berantem itu ya? Aman. Aman propertinya. Aman. Secara estetika aman. Iya. Tadi ada denger jasinya Ya, di ada lirik jasinya, lagunya ya? terus kemudian Pangauban. Apa sih sebenarnya makna di balik tarian tadi itu Teh? Kearifan lokal ya Teh? Kearifan lokal, sudah pasti. Di Kabupaten Bogor juga kan ada khusus pengrajin golok ya Pak ya, dan keris. Bukan keris ya, lebih kepada kujang. Orang mengenalnya keris tapi di Bogor mah punya kujang. Betul. Yang mata 3, ada mata 7, Ya. tidak ada mata-mata yang pasti. Itu secara estetika masih aman karena golok yang digunakan adalah golok imitasi yang memang dibuat khusus untuk tampilan seni. Seni tari. Iya, jadi bukan golok nyaan. Kalau golok betulan biasanya dipergunakan untuk pencak silat, debus, karena di Kabupaten Bogor juga kan kami punya ya Pak ya, kita bukan debus sih namanya, jadi ada istilah lain. Dan ada beberapa gerakan juga tadi memang ciri khas dari Jasinga. Tepuk tangan yang untuk dari Ya, mana Kecamatan dari Jasinga? Ada warga Wah, Jasinga. jauh-jauh luar biasa. Warga Jasinga Ini. mana? Itu ciri khas Rame. Jasinga. Ciri khas itu bisa digunakan untuk sebuah judul tarian. Baik. Atau mempergunakan gerakan-gerakan yang spesifik. Misalkan Jasinga kekuatannya apa nih? Singa gitu. Ambil dari kekuatan singanya. Tadi kan ada beberapa gerakan yang memang betul-betul strong menggunakan Maung gitu power, ya? maung gitu. Ada maungnya. Ya kita ambil dari mitos dan filosofi si maungnya itu. Baik. Ada kekuatan, maung juga kan punya sisi lemah. Dia juga keibuannya. Itu yang patut kita tiru. Bukan hanya
kasarnya, tetapi ada sisi lain yang memang harus ditampilkan, ya dari tarian Jasinga tadi. Hatur nuhun Gitu. Sami-sami. Teteh ya. Nah kita Nah, ke sekarang kita ke pelatih, Oh, pelatih pelatih. tari, ya pelaku seni juga gitu ya. Ada Kang Dika Pribadi dari Sanggar Seni Bait Harmoni. Kang Dika, anak-anak sekarang kan dengan gadget ya, media sosial. Nah TikTok, ini TikTok, gimana TikTok. nih? Ya TikTok, Instagram juga IG. gitu ya. Gimana nih? Kalau menurut Akang trik yang paling ampuh untuk mereka tertarik dengan seni jaipong kah, atau topeng atau tari tradisional lain dari Sunda ke anak-anak usia SD, SMP, biar mereka nih ngerasa bahwa seni tari juga bisa kok beradaptasi, bisa modern juga kok, dan membuat mereka juga jadi pengen ikut berlatih. Gimana Kang? Dengan adanya sosial media sekarang, dengan tren-tren yang sangat cepat ya, kemarin kicau, sekarang apalagi gitu ya. Tantangan bagi seni mungkin buat kami pelaku seni, gimana caranya supaya seni itu tetap relevan dengan zamannya. Kayak misalkan kita buat kicau dengan versi tradisionalnya, entah itu dikemas dengan cara musiknya dibuat tradisional atau dengan membuat tarian-tarian tradisional. Jadi etnik modern ya Kang Iya. ya? Oke. Ini kan kalau ngajarin tari Sunda atau seni budaya Sunda kan silih asah, asih dan asuh. Itu cara memulainya dari mana itu ya? Mengawalinya itu. Terus kemudian kalau anak-anak kan mungkin belum sampai pada cerita-cerita filosofis yang mendalam gitu kan. Mungkin dengan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak-anak fable atau dan lain sebagainya. Memulainya gimana itu Kang? Mungkin untuk pengenalan budaya ke anak-anak zaman sekarang bisa dimulai dengan cara kita memperkenalkan seni itu seperti apa. Balik lagi dengan cara pengemasan yang relevan di zaman kita, zaman sekarang ini gitu. Seperti kepada ke gadget kita harus seperti apa gitu. Nah kan kalau Kang Dika ini seni peran ya, kurang lebih teater gitunya. Teater itu kan pendalaman karakter, termasuk para penari-penari ini kan kalau nggak punya karakter mukanya datar. Tapi kita ngelihat tadi tuh mukanya tuh penuh ceria gitu. Ekspresi. Nah ngajarin ekspresi kan susah. Gitu. Nah, gimana ya? Kayak pantomim gitu kan salah satunya. Yang dituntut mungkin untuk anak-anak untuk belajar atau suka ke seni itu, yang pertama kita tidak menuntut mereka untuk suka, untuk bisa, tapi kita tuntut mereka untuk suka dulu terhadap kesenian tersebut. Kayak contohnya teater, biarkan anak-anak untuk suka dulu dengan seni perannya tersebut, baru setelah itu kita ajarkan teknik dan lain-lainnya. Seperti itu. Pengalaman bisa dicerita waktu menghadapi mungkin anak-anak gitu, ngajarin gitu, mungkin Karena ya, kan pasti latar iya. belakang anak-anak dengan usia yang berbeda-beda Iya. tadi gitu ya. Gimana Kang kesannya? Mungkin untuk pengalaman dari segi ngelatih anak-anak zaman sekarang itu memang banyak hal yang kayak contohnya kita ngelatih dari awal anak-anak yang tadinya tidak suka dengan seni, dengan kita bangun sukanya itu, semakin kesini kita semakin ngelihat bahwa anak-anak tuh bisa dan mampu dengan apa yang mereka sukai gitu. Contoh yang mereka tadinya tidak bisa berakting atau berseni peran, dengan rasa suka dan dorongan dari mereka sendiri untuk suka dengan seni tersebut, pada akhirnya mereka bisa melakukan acting dan lain-lainnya. Karena tantangannya berat juga ya, sama game Berat. online, Berat. gadget, luar biasa nih. Ini yang dibawa Iya. nih sama teman-teman. Di kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Iya. Salah satunya adalah permainan tradisional. Nah, itu juga kebudayaan. Ini di bawah nih ada egrang. Nah, ini nanti mungkin ada yang mainnya ya? Ya, dari Ada yang Bait main. Harmoni. Boleh nanti tampilkan aja nggak apa-apa. Ya, nanti Ini ditertampilkan. adalah bagian dari objek pemajuan budaya sebetulnya. Dan itu kita harus lestarikan, harus kita kembangkan, kita pajukan. Itu bagian dari kemudian mengimbangi anak-anak kita yang hari ini lebih dekat dengan gadget sebetulnya. Jadi inilah sebetulnya yang kami juga memberikan ajakan kepada masyarakat, dan hari ini kebetulan banyak hadir. Juga termasuk di dalamnya adalah bahwa kan tidak semua anak-anak kita tuh senang dengan olahraga ya. Iya betul Pak. Biasanya mereka senang olahraga, kemudian karena olahraga ada japres lah begitu ya. Di seni juga ada.
Oke. Oh, Gitu. Kaulingan Budak itu ada prestasinya. Betul. Jadi ketika mendapatkan prestasi, dia bisa masuk ke sekolah tingkatan yang lebih lanjut atau lebih tinggi dengan japres dari seni. Dari Ya, ini contohnya putranya sendiri nih. Oh, ketua. Anak istri karena masuk ke SMA ya. SMA. Nah, SMA lewat japres. Gitu loh. lewat Karena japres. apa? Karena kan tidak semua anak-anak kita bisa olahraga, punya prestasi di olahraga, tapi banyak juga yang menyukai seni. Nah, ini ketika orang tua ragu anaknya tidak bisa olahraga tapi lebih kepada seni, maka salurkanlah bakatnya di seni ke sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bogor. Tadi saya sampaikan ada 132 sanggar Banyak ya, dari yang 40 terdaftar, kecamatan. baik yang seni-seni tradisional maupun kontemporer. Ini yang yang kita terus dorong supaya masyarakat kemudian paham bahwa oh iya, menyalurkan bakat anak-anak itu banyak kok, bisa kok, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk japres di sekolah mereka masing-masing. Seperti Karena itu. anak-anak ini juga aset berharga Betul. Kabupaten Bogor ya dalam Betul. bidang seni, Betul. maka mereka juga harus disupport di prestasinya ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin Kang Dika dan juga Pak Yudi ini bisa juga menyampaikan, kan sekarang seneng konten ya. Jadi anak-anak sekarang atau mungkin yang memang rajin memantau media sosial gitu. Ada nggak sih Pak kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri misalnya membuat konten-konten short gitu ya Pak ya, yang menampilkan kebudayaan-kebudayaan Sunda Pak? Ya, sebetulnya banyak sekarang ini, sudah banyak dan sudah bergeser nih, konten-konten sudah banyak bergeser. Cerita tentang kebudayaan, cerita tentang sejarah, kemudian cerita tentang cagar budaya, termasuk warisan budaya benda. Itu sudah mulai konten-kontennya di TikTok, di IG. Kita juga berterima kasih, mengapresiasi influencer-influencer yang kemudian termasuk YouTuber yang membuat video, yang membuat film tentang budaya. Termasuk juga aplikasi game. Gitu ya, sudah ada beberapa aplikasi game yang berkaitan dengan budaya, Memasukkan gitu ya. unsur budaya. Betul. Selain tentu kita juga membuat di medsos kita di Dinas Kebudayaan, kita juga membuat konten-konten berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan cagar budaya WPTB. Tapi kami berterima kasih influencer banyak. Contoh misalnya ada Japas, ada komunitas Japas di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor. Dia mengunjungi tempat-tempat cagar budaya di Kabupaten Bogor. 52 yang sudah kita tetapkan cagar budaya. Ada objek diduga cagar budaya lebih banyak daripada itu. Nah, ini yang kemudian kita ingin tadi sampaikan, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kalau budayanya tentu hasil karyanya tentu tidak banyak berubah. Tetapi bagaimana kemudian kita menyajikan itu kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman di hari ini supaya mereka kemudian menyukai itu. Masukan Gitu. juga mungkin itu, salah satu masukan mungkin Pak. Dinas Kebudayaan nanti mungkin Bapak atau Ibu Kabid dan Ibu Kasih membuat semacam festival mungkin khusus untuk konten-konten edukasi. Misalkan konten seni tari, seni musik, atau konten yang lain gitu Pak. Lebih spesifik nanti mungkin Ibu ya. Tolong dipertimbangkan Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana nanti. Amin. Kang Dika gimana? Sudah siap kalau ada kontes-kontes seperti itu anak-anak didiknya? Siap. Siap banget. Kalau Kang Dika juga rajin membuat konten anak-anaknya? Kebetulan sosial media kami aktif, baik itu? dari sosial media, dari Instagram, TikTok maupun YouTube, kita sering upload di situ, baik itu konten secara dari nilai kebudayaannya dan karya dan konten-konten yang mengikuti zamannya. Gitu. Oke. Kang, apa sih harapan dari Akang nih supaya sanggar-sanggar di Kabupaten Bogor ini tidak tergerus zaman gitu ya, peminatnya masih banyak. Kira-kira apa yang memang dibutuhkan, tentu selain support dari Dinas Kebudayaan atau mungkin yang lain-lain, Kang, apa nih yang dibutuhkan sebetulnya? Yang dibutuhkan mungkin untuk sanggar-sanggar sama seperti saya yang baru mungkin ya Bu, untuk sanggar-sanggar yang baru seperti saya mungkin lebih ke arah konsisten, jangan ngelihat dulu di mana kita bakal tampil, jangan mikirin dulu kita bakal mau kemana, tapi lebih ke kita terus berkarya aja, berkarya, insya Allah dengan kita fokus ke situ kita bisa tampil mau dimanapun, mau di luar negeri pun gaskan.
Gasken Mantap, pokoknya ya. gasken. Memang penutup juga nih, kalau penutup. kebetulan beliau di Cisarua nih, ada satu contohnya kembali ke alam ya, kafe kembali ke alam, Sim Forest itu luar biasa. Jadi tengah-tengah hutan ada kegiatan kebudayaan dan saya melihat kebudayaan yang ditampilkan memang Nusantara. Anak-anak pelaku seninya adalah anak-anak Cisarua. Tapi peminatnya luar biasa. Itu bagian dari kolaborasi yang kita lakukan dan secara bertahap kita sentuh satu persatu supaya kolaborasi ini sangat diperlukan memang walaupun belum semua bisa kita lakukan hanya di beberapa tempat saja. Tapi kita harapkan nanti sedikit demi sedikit ada kolaborasi sehingga mereka diberikan ruang untuk para seniman ini. Diberikan ruang untuk tampil di berbagai kegiatan. Memang harus dilakukan seperti itu sekalipun perlu proses, perlu waktu gitu. Mungkin closing statement secara singkat dari Pak Kadis Pak Yudi untuk semua warga Bogor dan para pendengar tentunya. Ya, para pendengar dan hadirin yang hadir di acara Kabogor Fest ini, kami menyampaikan terima kasih atas atensi yang luar biasa ketika hari ini Dinas Kebudayaan terbentuk secara khusus di Kabupaten Bogor dan kami pada kesempatan ini mengundang seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan sekitarnya untuk hadir di acara Helaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2026 dengan tema Mapag Pajajaran Anyar. Jadi kita akan mengadakan helaran 40 kecamatan yang akan ikut dan di dalamnya juga kita wajibkan kecamatan itu untuk memberdayakan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga kemudian muncul paling tidak 40 seni yang berbeda, 40 vibes yang berbeda-beda. Jadi kita harapkan, kita mohon kehadirannya tanggal 28 dimulai pagi, dimulai jam 6 kita sudah akan mulai di alun-alun Tegar Beriman dan Jalan Tegar Beriman. Kita undang semuanya, kita sama-sama saksikan, kita sama-sama merasakan langsung bagaimana budaya yang ada di Kabupaten Bogor, tidak hanya sebagai penonton tapi hadir langsung, merasakan langsung, kita merasa ada di dalamnya. Baik, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Pak Yudi ini sekaligus penutup untuk obrolan kita hari ini nih ya. Dialog luar studio, dialog budaya Sunda dengan tema budaya Sunda, adat dan kreativitas seni. Sekali lagi kita ingin tepuk tangan yang meriah. Tentunya terima kasih untuk narasumber yang terima sudah kasih, Pak hadir Yudi. bersama kita ya di kesempatan Terima kasih, kali ini. Tenenden. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan program-program seni budaya bisa berjaya ya. Baik, dan tentunya kita akan nantikan penampilan terakhir yang akan dibawakan oleh Sanggar Seni Bait Harmoni yang menampilkan musik etnik modern. Ini dia, kita akan simak Lati. Ini cover ya dari Word Genius ya. Kita akan lihat penampilannya seperti apa untuk menutup kebersamaan kita kali ini. Tentunya spektakuler ya nanti Spektakuler, ya. luar biasa. Penampilan mereka. Warga Bogor Mangga, luar biasa. Teman-teman dari Sanggar Seni dan boleh berdiri juga narasumber kita. Foto Bapak, dulu. Ibu, Teteh, Akang, hatur nuhun ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk para pendengar serta warga-wargi Bogor yang sudah memeriahkan panggung Kabogor Fest bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor di pelataran Gelora Pakansari Cibinong. Ini dia penampilan terakhir dari Sanggar Seni Bait Harmoni. Tepuk tangannya. Kita turun Pak. Iya, kita turun. Bangga, silakan. Oke. Ini di mana Pak? Kawanku. Selamat malam semuanya. Sampurasun wargi Bogor.
born a fool, broken all the rules. Ooh. Denying all of the truth. Everything has changed. It all happened for a reason. Done from the first day. Isn't something we vowed for. Never wanted this skin of pain, turning myself so cold and heartless. But one thing you should know. Kolerai somayu, saka kesalahan najing diriana inglatih. Pushing through the countless pain that all and all it is such a blessing 'cause Everything has changed. It all happened for a reason. Done from the first stage. It is something we fought for. never wanted this skin of pain, turning myself so cold and heartless. But one thing you should know.